Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Amal Zahra dengan NIM 2430103037. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen perkantoran dan ketatausahaan. Yang pertama yaitu etika dan akhlak. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai dan norma yang mengatur perilaku manusia dalam berkehidupan bermasyarakat. Sedangkan akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang dari lahir, atau perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa perlu pemikiran dan pertimbangan. Selanjutnya, prinsip-prinsip dan tanggung jawab profesional. Yang pertama, ada kepatuhan terhadap jam kerja dan tata tertib kantor. Yang kedua, ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga, konsistensi dalam menjaga kualitas kerja. Selanjutnya yaitu studi kasus, diintegrasi nilai religius dalam administrasi perkantoran. Yang pertama ada studi kasus pengelolaan arsip, yang kedua studi kasus penerapan teknologi informasi, yang ketiga studi kasus pelayanan publik di kantor pemerintahan. Selanjutnya yaitu konsep dasar dan ruang lingkup manajemen perkantoran. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, mengelola, mengatur, serta mengontrol berbagai sumber daya, termasuk manusia, keuangan, dan material untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, perkantoran. Kantor yaitu tempat menjalankan usaha atau kegiatan di mana suatu organisasi mempunyai kepentingan, tujuan, sasaran, atau program yang hendak dicapai, tidak peduli kantor tersebut kantor pemerintah atau swasta. Selanjutnya yaitu pengertian manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran adalah rangkaian aktivitas merencanakan, mengorganisasi, mengerahkan, mengawasi, dan mengendalikan berbagai hal yang berkaitan dengan pelayanan kantor. Selanjutnya yaitu tujuan administrasi dan manajemen perkantoran. Yang pertama, menerapkan dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Yang kedua, menerapkan dan mengembangkan kemampuan teknologi informasi. Yang ketiga, menerapkan dan mengembangkan kemampuan mengelola surat. Fungsi manajemen perkantoran adalah ada 4. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, dan yang ketiga ada penggerakan, yang terakhir ada pengawasan. Pengertian perkantoran modern. Perkantoran modern adalah suatu tempat yang memiliki struktur bangunan besar yang sesuai tuntunan zaman, yang memiliki tata ruang yang baik, menggunakan alat dan perlengkapan termasuk mebeler yang tepat, dan memiliki pegawai yang disiplin, profesional, serta sikap dan memiliki pola pikir yang baik, positif, dan efisien. Selanjutnya, ciri-ciri perkantoran modern. Yang pertama, bangunan dan tata letak yang baik. Yang kedua, peralatan perkakas yang sesuai. Yang ketiga, karyawan yang disiplin dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah elemen penting dalam dunia teknologi informasi yang meliputi berbagai jenis program dan aplikasi yang beroperasi di dalam sistem komputer. Yang selanjutnya, arsip digital adalah segala sesuatu jenis informasi atau dokumen yang disimpan, dikelola, dan diakses dalam bentuk digital, bukan dalam format fisik seperti kertas atau film. Selanjutnya, tujuan pengelolaan arsip adalah memastikan bahwa informasi yang penting, tepat, dapat diakses, dipertahankan, dan digunakan dengan cara yang efisien. Selanjutnya, database merupakan kumpulan data yang saling terkait dan disimpan untuk mendukung proses pengolahan data dan informasi agar mudah diakses, dikelola, dan diorganisir. Selanjutnya yaitu otomatisasi proses administrasi perkantoran. Otomatisasi adalah proses pergantian tugas manual dengan teknologi sistem atau perangkat yang bekerja tanpa campur tangan manusia secara langsung.
Selanjutnya yaitu manfaat otomatisasi di era modern. Yang pertama meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang kedua menurunkan biaya operasi. Yang ketiga meningkatkan ketepatan. Yang keempat mengurangi biaya kerja. Dan yang terakhir keselamatan lingkungan kerja. Jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama ada perangkat lunak pengolah data seperti Microsoft Word. Yang kedua ada perangkat lunak pengolah angka seperti Microsoft Excel. Selanjutnya, supervisi staf administrasi adalah proses pengawasan, pengarahan, pembinaan yang dilakukan oleh atasan atau supervisor terhadap staf yang mengelola administrasi perkantoran. Teknik yang digunakan saat supervisi yang pertama ada wawancara, yang kedua audit dokumen, yang ketiga rapat koordinasi rutin, dan yang keempat pemberian umpan balik, yang kelima coaching, yang keenam mentoring, yang ketujuh laporan periodik, dan yang terakhir pemberian reward. Prinsip-prinsip penyusunan instrumen evaluasi, yang pertama reliabilitas, yang kedua keterbukaan dan keadilan, yang ketiga validitas, yang keempat objektivitas. 4 komponen utama yang dinilai dalam instrumen evaluasi kerja ada disiplin kerja, produktivitas dan kualitas hasil kerja, etika sikap profesional, dan kualitas hasil kerja. Komunikasi kantor dapat diartikan sebagai proses yang dimulai dari penyalinan ide, pengolahan data, dan menjadi informasi dan penyampaian pesan dari pihak-pihak yang berwenang kepada pihak lain yang membutuhkannya dengan menggunakan metode komunikasi kantor untuk menimbulkan tindakan dalam mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Fungsi komunikasi yang pertama ada kontrol, motivasi, emosi, informasi, penyalur informasi, dan memfasilitasi koordinasi. Selanjutnya jenis-jenis komunikasi perkantoran. Ada atas ke bawah, lalu bawah ke atas, vertikal, dan horizontal. Prinsip-prinsipnya yang pertama yaitu menghargai, empati, memahami, dan jelas. Korespondensi resmi adalah kegiatan surat menyurat yang dilakukan oleh individu atau instansi dalam konteks profesional. Fungsi surat yang pertama alat dokumentasi, yang kedua alat pengingat, yang ketiga pedoman, dan yang terakhir data penulis. Contoh korespondensi resmi, ada surat dinas, ada surat undangan resmi, ada surat permohonan, lalu surat niaga, dan lain-lain. Perencanaan sumber daya manusia adalah suatu proses sistematis yang digunakan untuk memprediksi permintaan dan penyediaan SDM di masa mendatang. Perencanaan sarana dan prasarana adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi masing-masing dan menganalisis dan kegiatan operasional agar bisa menentukan kebutuhan fasilitas dan infrastruktur yang dilakukan untuk mendukung kegiatan operasional dan mencapai tujuan organisasi. Yang terakhir yaitu penganggaran. Penganggaran merupakan bagian integral dari organisasi yang meliputi perencanaan strategis, penyusunan program, dan penyusunan anggaran. Alokasi sumber daya adalah proses distribusi strategis dan pengelolaan berbagai sumber daya, termasuk sumber daya manusia, ke berbagai sumber daya fisik, keuangan, dan teknologi di dalam organisasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.